Hai semuanya, gimana kabar kalian semua guys? Balik lagi, welcome back to my channel, di channel Ayu Teresia. Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan ketik loncengnya. Dan di-share jika video ini bermanfaat. Nah guys, saya itu beberapa hari terakhir baca komen-komen kalian di YouTube channel saya. Terus di sana memang ada beberapa teman-teman yang masih dalam proses penyembuhan anxiety disorder. Mungkin buat teman-teman yang sudah sembuh itu kayaknya udah kayak biasa aja gitu ya. Tapi buat yang baru merasakan anxiety disorder itu pengen cepet-cepet sembuh, pengen cepet-cepet itu pasti kesiksa banget rasanya. Pasti serasa gimana ya? Pengen kayak kita lagi berlayar tapi nggak tahu kita tujuannya harus kemana. Itu sih yang saya rasakan dulu ya guys. Nah di video ini saya ingin berbagi sama kalian gimana caranya menghilangkan anxiety disorder dalam waktu 10 menit sampai 15 menit ya guys. Biar kalian yang baru kena anxiety atau yang masih dalam kena anxiety itu lebih terbantu dan lebih nyaman, lebih merasa bisa menjalani hidup dengan baik seperti itu. Paling tidak bisa jadi saran untuk kalian. Nah kalau menurut pengalaman saya yang saya lihat, kebanyakan orang-orang yang mengalami anxiety disorder termasuk saya sendiri, itu biasanya karena kita tidak ada hal yang perlu dipikirkan. Jadi kalau saya itu kondisinya dulu hidup saya memang tidak berlebihan, tapi saya cukup. Misalnya saya pengen beli apapun itu ada gitu guys. Jadi otak saya itu pada saat saya berhenti kerja, saya tidak punya tidak tahu yang biasanya dipakai untuk berpikir, tiba-tiba saya berhenti berpikir dan jadinya otak saya hiperaktif sendiri gitu, mikir sendiri kemana-mana, jatuhnya jadi anxiety, jadinya cemas, jadinya panik, sedikit panik seperti itu. Nah karena itu saya melakukan beberapa, bukan eksperimen sih, percobaan terhadap diri saya sendiri, bukan percobaan, kesannya kelinci percobaan ya guys. Saya melakukan beberapa hal untuk menyembuhkan diri saya sendiri, karena yang bisa menyembuhkan diri kita itu adalah diri kita sendiri. Kalau misalnya nah guys, gimana cara saya menyembuhkan anxiety? Bukan menyembuhkan ya, kali ini saya hanya memberikan cara tercepat untuk kita bisa rilis anxiety dalam waktu 10-15 menit atau 20 menit paling lama ya guys. Yang saya lakukan itu biasanya pada saat anxiety itu datang, itu biasanya pagi-pagi. Jadi pernah saya suatu hari lagi dandan makeup, terus leher saya kelihatan tiba-tiba di sini kayak ada tai lalat gitu ya guys. Cuman tai lalatnya itu kok baru gitu, saya berpikir tuh baru gitu. Atau misalnya ada berentilan gitu, terus saya berpikir aduh ini apa ya, jangan-jangan kanker, jangan-jangan apa gitu. Dulu sebelum saya bisa menghandle anxiety seperti itu, kalau ada lihat berintilan atau jerawat dalam leher saya berpikir oh jangan itu kanker kulit seperti itu. Tapi kesini-sini saya berhenti untuk berpikir seperti itu. Saya pada saat saya ngerasa oh iya saya cemas, saya takut ini kanker, saya takut ini apa, terus saya nggak ngapa-ngapain. Pada saat itu saya diam, saya duduk, saya tarik nafas panjang, tarik nafas buang, dan saya usahakan agar pikiran saya itu tidak kemana-mana. Jadi agar pikiran saya itu fokus pada nafas. Saya perhatikan nafas saya gitu. Pada saat saya ngerasa cemas, oh ya saya perhatikan nafas, terus udah gitu saya udah sadar dengan nafas saya sendiri. Saya sadarkan dulu diri saya sedang berada di mana. Saya misalnya ada di dalam sebuah kamar, saya diem duduk di kamar saya, terus saya tarik nafas pelan-pelan, terus saya sadari saya sedang di mana. Setelah itu saya lihat sekeliling kamar saya, oh iya ada pintu. Di kamar saya itu ada ranjang, ada segala macam, ada kaca segala macam. Di situ saya sadari semuanya. Dan pada saat saya sudah bisa menyadari semuanya, barulah saya bangun dari tempat tidur. Sorry guys, barusan anak saya agak cranky ya. Biasa anak-anak. Nah jadi untuk merilis anxiety disorder itu biasanya saya sadarkan diri saya sendiri. Jadi sebelum saya melakukan apapun, saya menyadarkan diri saya terlebih dahulu guys. Yang saya maksud dengan menyadarkan diri saya sendiri itu jadi yang tadi saya bilang, saya duduk, terus saya tarik nafas, terus saya sadari saya sedang di mana. Karena pada saat kita merasa cemas, biasanya kita nggak sadar.
dimana-mana kalau orang yang lagi cemas, panik, tiba-tiba kena serangan panik, itu udah nggak sadar apapun. Jadi yang dia pikirkan tuh ketakutan aja. Dan saya pernah mengalami serangan panik waktu itu, terus saya ngerasa panik, takut segala macem, dan saya jadi semuanya jadi hancur gitu guys. Jadi waktu itu saya panik, aduh saya takut begini, tiba-tiba ada gelas di dekat laptop dan itu jatuh gelasnya ke dalam laptop dan akhirnya laptopnya rusak seperti itu. Atau saya jatuhin apa, malah jadi bertubi-tubi guys yang kita yang terjadi pada saat kita cemas itu malah bertubi-tubi kalau kita nggak istirahatan, kalau kita nggak sadar, karena kita nggak sadar. Tapi setelah saya melakukan hal yang tadi saya bilang, saya duduk terus saya sadarkan diri saya sadari saya sedang di mana. Oh ya, saya dalam kamar. Oh ya, saya sedang duduk. Oh ya, saya sedang bernafas. Oh ya, ternyata semua baik-baik aja. Oh ya, meskipun ada berhentilan di leher saya, tapi saya masih hidup loh gitu. Saya sadarkan di situ. Dan pada saat sudah saya ngerasa sadar saya ada di mana, saya jalan, langkahkan kaki. Biasanya saya ke bawah. Sebentar guys, ada alarm. Nah, baru setelah itu saya sadarkan diri. Setelah sadar diri, saya langkahkan kaki saya kemana. Misalnya saya tahu, pada saat saya sadar, saya tahu tujuan saya mau kemana. Terus saya, misalnya cemas itu masih ada, saya ambil sapu, saya nyapuin rumah. Terus kalau enggak saya ngelap-ngelap meja, terus sambil afirmasi ke dalam diri saya sendiri. Oh ya, semuanya baik-baik saja, semuanya baik-baik saja, semuanya baik-baik saja. Dan saya afirmasi juga ke dalam diri saya sendiri, saya sudah mengalami anxiety disorder sejak 2010. Dan saya ini udah berapa ratus kali serangan atau berapa ribu serangan panik mungkin terjadi dalam diri saya selama saya 10 tahun terakhir. Tapi saya bisa melewati itu gitu. Saya selalu afirmasi ke dalam diri saya, semua pasti bisa dilewati, semua pasti akan baik-baik aja. Dulu juga saya pernah seperti itu dan ternyata saya baik-baik aja dan cemas itu hilang. Dan ternyata meskipun pada akhirnya saya tahu saya sakit apa, tapi ternyata semuanya baik-baik aja dan saya masih hidup. Itu terus saya afirmasi ke dalam diri saya sendiri. Dan ternyata bener guys, pada saat saya mengerjakan kerjaan apa, atau saya menyibukkan saya sendiri dengan bertanam, atau saya menyapu rumah, atau saya beresin apa, atau saya membuat kue, misalnya sekarang saya lagi seneng buat kue guys gitu. Nah di situ saya terkoneksi dengan saat ini. Pada saat saya terkoneksi dengan saat ini, cemas itu sedikit-sedikit mulai hilang gitu. Nah jadi inti dari semua kecemasan itu, pada saat kita cemas, kesadaran kita itu kurang ya guys, kita kurang sadar. Dan kalau pada saat kita sudah terkoneksi dengan saat ini, kita terkoneksi dengan, ya di sini sekarang saya lagi ngomong dengan kalian, saya lagi ngomongin apa, ngomongin anxiety, ngomongin tentang cara merilis kecemasan dalam 10 atau 15 menit. Nah itu saya sadar gitu. Nah pada saat saya sadar terkoneksi dengan saat ini, saya nggak punya cemas apapun seperti itu. Tapi pada saat saya cemas, saya tidak terkoneksi, pikiran saya lagi di mana-mana seperti itu. Nah contohnya guys, kalau saya itu kan takut banget naik pesawat. Jadi kalau saya naik pesawat itu belum apa-apa saya udah deg-degan guys. Di jalan saya udah bolak-balik pipis, di rumah udah bolak-balik pipis, perjalanan ke bandara, di bandara saya pipis lagi. Sebelum naik pesawat saya deg-degan segala macam, dan di pesawat saya deg-degan, pada saat take off saya deg-degan, dan pada saat di jalan saya deg-degan. Orang-orang pada bisa tidur di pesawat atau bisa makan dengan enak gitu ya, saya nggak bisa guys. Nah itu karena saya tidak terkoneksi dengan saat ini, saya tidak menikmati pada saat saya berada di pesawat. Coba kalau pikiran saya dirubah, pada saat saya perjalanan ke pesawat, saya takut, yang ada di pikiran saya bikin positif gitu kan. Oh iya, saya mau ke Bali, wah bentar lagi saya mau ketemu teman-teman saya di Bali, saya mau lihat pantai, saya mau berlibur loh. Pada saat saya mau take off, wah pesawatnya bisa terbang, wah ini bagus banget ya, teknologinya keren banget ya gitu. Terus pada saat saya bisa di atas, makan di atas, wah ini pengalaman ya, bisa makan di atas awan seperti itu. Nah itu kan bisa dialihkan ke hal-hal kepikiran yang positif seperti itu. Kalau misalnya kalian sudah tidak bisa mengontrol pikiran kalian, coba deh yang negatif-negatif itu kalian cari sisi positifnya, pasti ada sisi positifnya seperti itu. Nah guys, kunci terakhir dari saya, jadi saya itu bisa sembuh itu sekitar tahun 2018. Jadi saya mulai panic attack, mulai anxiety disorder itu dari 2010. Itu saya sudah sadari bahwa pada saat itu saya menggenggam sesuatu yang seharusnya saya lepaskan. Jadi maksudnya menggenggam sesuatu yang harus dilepaskan, misalnya pekerjaan saya. Misalnya saya di pekerjaan saya itu, saya pengen mencapai yang terbaik, saya selalu pengen the best of the best seperti itu. Tapi
diri saya itu secara mental tidak mampu gitu ya untuk menghandle, untuk mengontrol emosi yang terjadi di dalam diri saya. Karena kan pada saat kita bekerja misalnya, itu kan emosi kita turun naik ya. Secara mental kita harus kuat. Nah mungkin saya sudah pada posisi di mana saya tidak kuat. Saya misalnya bekerja di kantor 15 tahun gitu ya, sudah lama banget. Udah saatnya saya untuk, ini saya ya guys, kalau kalian beda lagi. Tapi waktu saya melepaskan sesuatu yang harusnya saya lepaskan, saya seperti itu. Saya menyadari, oh ya mungkin ini udah saatnya saya melepaskan sesuatu yang harusnya saya lepaskan. Jadi ya, dan setelah saya melepaskan sesuatu yang harusnya saya lepaskan, saya masih merasa anxiety juga di rumah gitu kan, karena kan saya juga terpaksa sebenarnya melepaskannya. Dan pada saat saya bisa melepaskan itu dengan baik, pada saat saya menyadari itu bukan punya saya, punya saya itu saya tidak punya apa-apa gitu. Saya hanya menjalani hidup saya saat ini, melakukan yang terbaik di kehidupan saya saat ini untuk bekal saya di kemudian, seperti itu guys. Atau kalau contoh kita punya mobil kesayangan guys, itu mobil kesayangan kita belinya itu susah payah gitu ya, kita susah payah beli mobil itu, terus kita juga luar biasa untuk mendapatkan mobil itu seperti apa, tapi kita genggam itu mobil padahal kita sudah tidak mampu untuk memiliki mobil itu. Dan pada saat kita sudah melepaskan mobil itu, udah mobil silakan pergi, saya lepaskan kamu, silakan kamu punya dengan pemilik yang baru gitu. Dan pada saat kita bisa melepaskan itu dengan ikhlas, ya di situ kita merasa hilang, merasa lega, dan kecemasan itu hilang. Yaitu kita harus bisa melepaskan apa yang seharusnya kita lepaskan. Kayak misalnya punya pacarnya memang yang sudah nggak bisa yang sudah nggak bisa bersama lagi. Misalnya kalau yang belum pada nikah ya, misalnya kita punya pacarnya udah susah, kita cinta banget sama dia, tapi ternyata dijalani bertahun-tahun nggak juga menemui apa yang dimaksud dengan kebahagiaan. Bukankah berpacaran atau menjalin relationship itu harus bahagia seperti itu kan? Nah kalau misalnya sudah tidak tercapai kebahagiaan itu, atau saling mengerti, saling memahami, yang ngapain gitu kan, seperti itu. Misalnya itu melepaskan sesuatu yang harusnya, itu misalnya guys, itu contoh-contoh. Atau saya punya kucing kesayangan yang dia selalu kabur, tapi saya kurungin dalam rumah gitu, saya menggenggam kucing itu untuk tetap di rumah padahal kucingnya pengen kabur gitu. Nah dengan saya melepaskan kucing itu, jadi saya lega, kucingnya nggak berantakin rumah, dan saya pun nggak dengar meong-meong itu kucing pengen keluar. Seperti itu guys. Semoga bisa membantu ya video ini. Jangan lupa untuk terkoneksi dengan saat ini. Mungkin buat kalian terkoneksi dengan saat ini tuh apa sih? Mungkin kalian belum paham, belum mengerti terkoneksi dengan saat ini. Tapi terkoneksi dengan saat ini tuh ya kita sadar hari ini saya sedang di mana. Pada saat contoh kita cubit ini, kalau kalian merasa sakit berarti kalian terkoneksi dengan saat ini. Gitu. Pada saat kalian melihat, pada saat kalian ada di sini, kalian bisa tahu di sini ada jendela, ada bunga warna hijau ini, seperti itu. Terkoneksi dengan saat ini. Dan pada saat kita berbicara, misalnya saya bicara sama seseorang misalnya, atau sama pasangan saya, I love you. Dan pada saat saya bilang I love you, saya sadar bahwa saya bilang I love you. Jadi saya tidak lupa bahwa saya mencintai dia suatu saat nanti. Seperti itu guys, itu terkoneksi dengan saat ini. Oke guys, jadi kuncinya terkoneksi dengan saat ini dan melepaskan apa yang seharusnya dilepaskan. Oke, thank you for watching. Semoga bisa membantu. Jangan lupa di-share videonya, dibagikan ke teman-teman kalian semua, di like. Ada pertanyaan atau ada komen, baik yang negatif atau yang positif, silahkan diposting guys. Saya dengan senang hati akan membacanya. Oke, thank you for watching dan bye-bye.